melanjutkan pelajaran kita di kitab Wahyu. Kita sekarang membaca pasal 10. Di pasal 10 ada gulungan kitab. Nanti kita membaca mengenai apa arti dari gulungan kitab ini. Pasal 10 ayat 1. Dan aku melihat seorang malaikat yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan. Dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya seperti matahari, dan kakinya seperti tiang api. Wah, dengan kata-kata seperti awan dan pelangi dan tiang api dan mukanya seperti matahari. Gambaran ini mirip Tuhan Yesus Kristus, tetapi ini bukan Tuhan Yesus Kristus, ini malaikat yang kuat. Malaikat yang kuat ini luar biasa. Rupanya penjelasan ini mengenai malaikat ini rupanya adalah penjelasan yang paling terperinci di dalam kitab Wahyu mengenai malaikat. Ayat 2. Dan di tangannya ia mempunyai sebuah gulungan kitab yang terbuka, dan ia meletakkan kaki kanannya di atas laut dan kirinya di atas bumi. Arti dari gulungan ini belum dijelaskan sama sekali, dan mengapa dia meletakkan kaki kanan di laut dan kaki kiri di bumi tidak dijelaskan. Morris berpendapat bahwa dia meletakkan kaki kanan di laut dan kaki kiri di bumi karena visi ini mencakup seluruh manusia, baik yang hidup dari laut maupun yang hidup dari bumi. Tetapi kita tidak pasti. Gulungan kitab ini terbuka, lain daripada gulungan yang ada di pasal 5. Ayat 3. Dan ia berseru dengan suara besar seperti singa yang mengaum. Dan bila mana ia berseru, ketujuh guru itu berkata-kata dengan suara mereka sendiri. Seruan malaikat ini rupanya merupakan undangan atau ajakan supaya tujuh guru itu bersuara. 7 segel dibuka disertai hukuman. 7 sangkakala ditiupkan disusuli hukuman. 7 guru berbunyi, apa ada hukuman juga? Kita menantikan hukuman sesudah 7 guru itu berbunyi. Kata suara di sini adalah dalam bahasa Yunani phone. Phone dapat berarti suara, dapat juga berarti bunyi. Nah, biasanya guru berbunyi, tidak bersuara. Tetapi apa yang difonekan oleh guru ini, Yohanes mau tulis. Dan kita tidak menulis bunyi, kita menulis suara. Ya, jadi sulit diterjemahkan dengan tepat. Ayat 4. Dan bila mana ketujuh guru itu berkata-kata, aku mau menulis. Dan aku mendengar suatu suara dari surga berkata, segelkanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Nah, ini aneh. Satu pengamatan, biasanya kita menulis, kemudian itu boleh, apa yang ditulis, apa yang sudah ditulis boleh disegelkan, tetapi di sini disegelkan dulu dan jangan ditulis. Aneh. Ini yang disebut husteron proteron oleh sarjana. Husteron proteron dalam bahasa Yunani berarti yang terakhir, yang pertama. Yang terakhir dulu disegelkan, baru yang pertama ditulis. Ya. Dan mungkin di sini kata segelkanlah merupakan kiasan untuk merahasiakan. Di sini Yohanes berkata, aku mau menulis. Itu menarik. Kita boleh bertanya-tanya, apakah Yohanes di Pulau Patmos menulis sambil mengalami visi-visi ini? Ataukah
dia mengalami semua visi-visi ini dan sangat letih lesu, harus istirahat dulu seperti pengalaman Nabi Daniel sesudah dia pada waktu dia mengalami visi, ataukah Rasul Yohanes langsung melihat, langsung menulis. Ya, di sini di ayat ini aku mau menulis. Jadi rupanya Yohanes melihat visi, menulis. Melihat visi, menulis. Bukan dia mengalami seluruhnya, kemudian 1 minggu kemudian, atau 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian dia merenungkan dan akhirnya menulis apa yang dia ingat. Rupanya tidak. Rupanya melihat visi, menulis. Melihat visi, menulis. Kecuali yang ini, dia melihat visi, mendengar kata-kata 7 guru, dan dia tidak boleh menulis. Ya, rupanya dia punya alat tulis di tangan. Buku tafsiran memberi beberapa pendapat mengenai masalah ini bahwa Yohanes tidak menulis apa yang dikatakan oleh ke-7 guru. Morris berkata bahwa ini seperti 2 Korintus pasal 12 ayat 4 merupakan suatu pesan pribadi khusus untuk Yohanes sendiri. Mungkin. Ladd berpendapat bahwa kata-kata guru ini dirahasiakan tetapi akan diilhamkan pada masa yang tepat di masa depan. Ya, mungkin. Saya lebih suka pendapat Bauckham. Dia berkata bahwa seharusnya hanya 3. Segel, sangkakala, cawan. Tidak perlu 4. Tidak 3 kali 7 cukup berat. Tidak perlu 4 kali 7 atau 5 kali 7. Saya kira itu tepat. Dan ini mirip apa yang dikatakan Tuhan Yesus ditulis di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 22, yaitu, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Rupanya di sini kita melihat waktu itu dipersingkat. Ayat 5. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Di dalam perjanjian lama, mengangkat tangan itu merupakan gerakan yang dipakai pada waktu orang mau bersumpah. Dan kita melihat itu di Kejadian pasal 14 ayat 22. Boleh diamati di kejadian itu, Abram berkata secara harfiah, aku mengangkat tanganku pada Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan kata sumpah tidak ada di dalam bahasa asli di Kejadian pasal 14 ayat 22. Tetapi jelas ini semacam sumpah, aku mengangkat tanganku kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ini juga mengingatkan kita pada Daniel pasal 12 ayat 6 sampai 7, di mana seorang malaikat berbicara atas nama Allah. Dia bersumpah bahwa rencana Allah akan jadi dengan secara tertib dan pada waktu yang sudah ditetapkan. Ayat 6. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan isinya, bumi dan isinya, dan laut dan isinya, bahwa tidak akan ada penundaan lagi. Ini jauh berbeda dari sikap mereka di pasal 6 ayat 11, ayat 7. Tetapi pada hari-hari bunyi dari malaikat yang ke-7, apabila ia meniup sangkakalanya, dan terselesailah rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya para nabi. Apa itu masa hari-hari bunyi dari malaikat yang ke-7? Jika paham kita benar,
mengenai teropong, ya, ada masa sangkakala yang ketujuh berlangsung sampai akhir pasal 18. Kita mengingat bahwa ada 7 segel, segel terakhir isinya 7 sangkakala, dan sangkakala yang terakhir isinya 7 cawan. Jadi bunyi dari sangkakala yang terakhir isinya semua cawan itu, dan hukuman cawan itu berlangsung sampai akhir pasal 18. Dan pasal 19 Tuhan Yesus kembali. Jadi memang dipahami dengan teropong ini jelas, ya, seperti mengatakan, pada hari-hari bunyi dari malaikat yang ketujuh apabila ia meniup sangkakalanya, terselesailah rahasia Allah. Ya. Jadi, ya, ini juga mendukung pandangan teropong teleskopik ini mengenai hubungan antara 7 segel, 7 sangkakala, 7 cawan. Kata rahasia ini, mysterion dalam bahasa Yunani, artinya sesuatu yang tidak dapat dipahami kecuali diilhamkan, tidak dapat dimengerti. Dan memang ini sudah diberitakan kepada hamba-hambanya para nabi. Apa isi dari rahasia ini? Mounts berpendapat bahwa rahasia Allah di sini adalah tujuan Allah bahwa kerajaan Allah akan memenuhi bumi. Ayat 8. Dan suara yang telah ku dengar dari surga itu berkata pula kepadaku, dan berkata, pergilah, ambillah gulungan kitab kecil yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Wah, di sini ya Rasul Yohanes terlibat dalam visi yang dia lihat, dia ada di dalamnya, dia terlibat. Dia harus pergi dan mengambil gulungan yang ada di tangan malaikat. Wah, pasti ini menakutkan, mendekati malaikat dan minta gulungan itu. Dan Yohanes menuruti perintah ini, ayat 9 dan 10. Dan aku pergi kepada malaikat itu dan minta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab kecil itu kepadaku. Dan ia berkata kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Dan dia akan membuat perutmu pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan menjadi manis seperti madu. Ayat 10, dan aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Dan ia menjadi seperti madu manis di dalam mulutku, dan bila mana aku memakannya, perutku dijadikan pahit. Sekali lagi di sini kita melihat hysterion proteron, yang terakhir dulu baru yang pertama, karena menjadi pahit, dikata malaikat dia menjadi pahit di perut, tetapi manis di mulut. Tapi di mulut dulu, tidak apa-apa. Kebiasaan ini yang terakhir sebelum yang pertama di dalam kalimat seperti ini. Rupanya gulungan kecil ini merujuk pada pemberitaan firman Allah. Ini mirip sekali apa yang ditulis di dalam Yehezkiel pasal 2 ayat 8 sampai pasal 3 ayat 3, di mana Nabi Yehezkiel disuruh makan gulungan yang manis di mulut. Dan manis, firman Allah manis di mulut mengingatkan kita pada Mazmur pasal 19 ayat 11 dan juga Mazmur 119 ayat 103. Ya, firman Allah itu manis. Tetapi pahit ini lebih sulit diartikan, lebih agak aneh bagi kita di dalam konteks firman Allah. Mengapa gulungan kitab itu dimakan menjadi pahit di perut Rasul Yohanes? Ini lebih sulit. Morris dan Ladd
berkata bahwa pahit di perut berarti bahwa firman Allah menceritakan hukuman Allah pada mereka yang tidak mau menerima Tuhan Yesus dan menceritakan mengenai hukuman itu menjadi tugas yang pahit bagi Yohanes. Ya, Beasley Murray berkata rasa manis merujuk pada sukacita yang diceritakan oleh firman Allah dan rasa pahit merujuk pada rasa sakitnya yang diceritakan oleh firman Allah. Mounts berkata bahwa manis dan pahit merujuk pada kemenangan gereja dan juga kesusahan gereja pada akhir zaman. Pendapat saya, tetapi tidak ada kepastian mengenai hal ini, oleh karena ini menceritakan pengalaman, ini ada kaitan erat dengan pengalaman Yohanes. Jadi, pendapat saya, ini manis di mulut merujuk pada pengalaman manis, pengalaman yang kita sukai, menceritakan firman Allah dan pemberitaan kita diterima oleh orang. Nah, itu membawa sukacita. Tetapi pahitnya merujuk pada pemberitaan firman Allah dan berita kita ditolak oleh orang. Dan itu menjadi pengalaman yang pahit. Nah, tafsiran itu saya rasa didukung oleh ayat yang berikut. Pasal 10 ayat 11. Dan mereka berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak kaum dan bangsa dan bahasa dan raja. Ya, ini suatu keanehan di firman Tuhan. Siapa mereka ini? Tidak ada satu malaikat dan ada suara dari surga. Tetapi siapa mereka tidak dijelaskan. Tapi harfiah mereka berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi. Aduh, apa? Aku sudah, jika kitab Wahyu ditulis kira-kira pada tahun 95 Masehi, dan ya kita tidak tahu dengan pasti umur Rasul Yohanes pada waktu dia berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus di Yerusalem, tapi dia tidak lanjut usia waktu itu, dia masih muda rupanya. Mungkin Rasul Yohanes berumur kira-kira 85 tahun, dia sudah lanjut usia. Apakah orang yang lanjut usia ini yang kita pikir dia sepanjang hidupnya memberitakan firman Tuhan? Apa dia tidak boleh istirahat, tetapi dia harus bernubuat lagi kepada banyak kaum dan bangsa dan bahasa dan raja? Aduh, susah orang yang lanjut usia. Nah, mungkin, dan tidak ada kepastian di sini, tetapi mungkin Rasul Yohanes dengan menulis kitab Wahyu, dia bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan sebagainya. Dan perintah ini dia turuti dan genapi dengan menulis kitab Wahyu yang dia dengar dan lihat. Tidak ada kepastian, tapi kita boleh menduga demikian. Di dalam ayat ini kita melihat juga ungkapan kaum dan bangsa dan bahasa dan raja. Ya, raja biasanya tidak ada kata raja, tetapi ini pola yang sudah kita amati, 4 unsur diulangi 7 kali ini. Ini menceritakan semua bangsa di seluruh dunia dan firman Tuhan dan kitab Wahyu, perjanjian baru dengan kitab Wahyu memang harus diberitakan di seluruh bumi kepada semua bangsa, dan Rasul Yohanes sudah melakukan bagiannya dengan menulis kitab Wahyu. Ya, rupanya itu arti yang tepat untuk ini. Ya, pasal 10 menceritakan mengenai gulungan kitab yang ada di tangan malaikat yang dimakan oleh Rasul Yohanes, dan dengan menulis kitab Wahyu, dia memberitakan, dia bernubuat lagi pada segala bangsa di seluruh bumi.